teman-teman, again seperti biasa, silakan kalau yang belum punya ini silakan angkat tangan, nanti Asyir akan kasih kalian prayer request dan praise and thanksgiving. Yang sudah punya, kalau sudah diisi dari tadi, I hope sudah diisi, Asyir boleh segera dikumpulin. Yang belum isi silakan isi, kalian boleh duduk sambil isi. Tapi sambil kita ngisi ini yang kalau buat teman-teman yang belum tahu, yang baru pertama kali datang mungkin, yang ungu ini adalah doa-doa kita, harapan-harapan kita, ini semua yang kita inginkan. Dan yang kuning adalah apa yang kita berterima kasih atas apa yang sudah dia buat, dan kita juga berterima kasih atas apa yang akan dia buat, apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Ini semua doa kita yang sudah dijawab, dan semua doa kita yang pasti akan dijawab juga di dalam Tuhan. Amin. Nah, aku pengen share sedikit di Matius 14, diceritakan, kalian semua mesti dah tahu ceritanya. Suatu hari murid-murid naik perahu dan mereka mau nyebrang gitu, dan Yesus lagi gak ada di situ. Yesus lagi doa, bilang, lu jalan dulu deh, ntar gue nyusul gitu. Dan waktu mereka di atas perahu itu, tiba-tiba ada badai dan ombak dan segala macam, dan akhirnya perahunya tumbling and everything, perahunya oleng-oleng dan semuanya, dan mereka takut sekali karena hampir jatuh, hampir tenggelam dan semuanya. Dan tiba-tiba di tengah semua badai dan semua keributan itu, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang lebih parah lagi, lebih aneh lagi, yaitu Donald Trump jadi presiden. Lebih aneh lagi, yaitu tiba-tiba mereka lihat satu bayangan yang kelihatannya mereka ini Tuhan atau hantu. Dekatkan Tuhan atau hantu, mereka bingung. Dan waktu mereka semua panik karena mereka pikir itu hantu, sebagian besar mereka pikir itu hantu. Dan mereka takut, dalam bayangan mereka dan pikiran mereka bilang gak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Never, nothing, gak pernah ada. Ya, dan dia ada orang jalan di atas air, hantu berarti setan. Tapi waktu mereka mulai berteriak-teriak, Yesus berkata, calm down, ini aku, tenanglah, jangan takut. Ini aku, don't be afraid, this is I, jangan takut. Dan dari 12 murid itu, ada satu murid yang paling challenging orangnya, paling gak bisa gampang percaya. Orangnya minta bukti dulu, kayak harus lihat dulu, harus ngerti dulu. Harus ada penjelasan logisnya, harus ada bukti empirisnya, apalah, ya kan? Orang itu namanya Petrus. Dan Petrus dengan gagah berani dan dengan kurang ajar menurut saya, dia bilang, Tuhan kalau itu bener lu, panggillah gua nih, suruh gua untuk berjalan di atas air, keluar dari kapal dan berjalan di atas air. Dan Yesus kita, Tuhan kita, adalah Tuhan yang tidak pernah takut ditantangin. So Tuhan kita berkata, come, ayo, lu minta gue nyuruh lu jalan di atas air, come. Dan saat itu, Petrus keluar dari keluar dari kapal, dan dia berjalan di atas air, he walked on waters. Ini bukan cuma lagu Hillsong loh, ya kan, bukan cuma lagu Hillsong Oceans, no, ini benar-benar dia jalan di atas air. Dia benar-benar jalan di atas air, for a few moments, dia berjalan di atas air. Tapi ayat 29 berkata, pada saat dia mulai merasakan angin dan dia mulai merasakan ombak di bawah kakinya, dia tenggelam. Dan ditolong Yesus, hai kamu yang ye of little faith, gitu, kenapa kamu mengkhawatirkan aku? Dan itu sesuatu yang sudah aku selalu baca. Tapi kemarin aku baru pikir gini, kenapa Petrus bisa tenggelam? Apa yang membuat Petrus tenggelam? Apakah cuma karena dia lihat angin? Angin gak bisa dilihat bahkan. Apakah cuma karena dia ngerasain angin? Apakah karena dia cuma ngerasain ombak? Ternyata yang menurut aku yang membuat Petrus tenggelam adalah karena dia mulai pakai logik. Karena dia mulai pakai cara berpikirnya. Cara berpikir manusia, kayak aku tadi bilang, manusia itu tidak bisa berjalan di atas air. It is impossible for a human to walk on top of water. Cannot. Sampai sekarang pun masih gak bisa. Itu bukan perkara belum ada kemajuan teknologi ya, sampai sekarang pun gak bisa. Gak ada orang bisa berjalan di atas liquid, gak ada. Orang bisa berjalan di atas water tuh gak ada, yang bener-bener water loh ya. Bukan, ada waktu itu nyebelin banget, buka aqua dituang di lantai, terus ya saya berjalan di atas air gitu. Gak ya, ini bener-bener yang berjalan di atas air, itu cannot. Apa yang buat Petrus tenggelam? Karena dia mulai memakai pikirannya, karena dia mulai memakai logiknya bahwa harusnya I cannot. Harusnya manusia ini cannot kayak gitu. Harusnya seorang manusia, a human being, itu tidak bisa berjalan di atas air. Dan akhirnya dia tenggelam. Seringkali aku rasa, kalau kalian mau sambil kumpulin ya, jangan bingung nih, jangan dengerin gue cerita doang nih, kumpulin. Ya kan? Seringkali aku merasa, dalam segala hal dalam hidup kita, kenapa kita tenggelam, kenapa kita jatuh, kenapa kita berasa gagal, kenapa kita masuk ke kegagalan. Adalah bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita berpikir kita nggak bisa.
Gitu. Seringkali kita gagal dalam sesuatu. Seringkali kita udah gini loh, misalnya nggak usah susah-susah deh. Lu mau dapat nilai bagus di sekolah. Seringkali kita udah terbatas duluan gini. Gak bisa lah. Gua nih gak mungkin bisa dapat nilai lebih bagus dari dia. Kenapa? Karena dia lebih jago, dia lebih pintar, dia lebih desain dosen, dia lebih desain guru. Gue nih apa? Aku mah apa tuh, gitu kan? Kayak, ngerti gak? Gak bisa. Kita udah ngebatasin dulu pikiran kita bahwa kita pasti gak bisa. Atau kita bilang gini, kan keluarga gue kan gak mungkin dah ada keluarga gue bisa jadi konglomerat. Kenapa? Karena keluarga gue backgroundnya gini-gini aja. Miskin sih enggak. Cuma ya biasa aja lah. Atau maybe kalian pengen jadi artis atau pengen jadi penyanyi. Gak mungkin gue jadi penyanyi. Atau paling simple lah. Mau jadi pemain bola. Gila orang Cina gak mungkin jadi pemain bola di Indonesia kan. Ada Sultan tuh sekarang main bola. Timnas tuh. Tan. You see? So seringkali kita ini membatasi pikiran kita. Padahal, dan seringkali dalam segala hal, itu segala hal. Gak mungkin gue nih bisa sembuh dari penyakit ini. Gak mungkin orang tua gue bisa percaya sama Tuhan Yesus. Gak mungkin orang tua gue bisa bolehin gue, whatever lah, pelayanan. Gak mungkin orang tua gue bisa mau datang ke gereja. Gak mungkin orang tua gue bisa, nyokap gue gak mungkin bisa mau datang ke HOTK Women. Karena kita ngebatasin, semua itu karena kita ngebatasin pikiran kita sebetulnya. Amin. Karena Alkitab yang aku percaya dan aku percaya kalian juga percaya sama Alkitab yang sama, yang dari translation apapun isinya sama. Alkitab kita berkata di Filipi 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amin. Kalau Donald Trump aja bisa jadi presiden Amerika. Penyakit itu juga bisa sembuh. Yes. Amin. Amin. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air for a few minutes, bisa loh berjalan di atas air for a few minutes. Karena dipanggil sama Tuhan. Aku percaya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sama, Tuhan yang bisa kasih kalian nilai terbaik di angkatan kalian. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri semua yang punya iman. Semua itu terjadi kenapa? Because we have faith. Because of faith, bukan because of our thinking, it's because of faith. Karena kita iman. So mari tulis imanmu yang terbesar malam hari ini di kertas ungu ini. Dan mari tulis imanmu yang terbesar di kertas kuning ini. Bahwa kamu percaya Tuhan pasti akan ngabulin doamu. Bahwa pacar yang itu pasti akan jadi punyamu. Bahwa job yang itu pasti akan jadi punya kita. Amin. Bahwa gedung yang itu yang kita sedang inginkan itu akan jadi punya kita. Amin. Amin. Bahwa space yang kita perlukan untuk membuat sesuatu, usaha yang kita pentingkan itu akan jadi punya kita. Amin. Punya yang Amin. Lain. Dan kesehatan dari semua kesembuhan, dari semua penyakit yang kita perlukan itu jadi milik kita. Amin. Karena iman, Amin. bukan karena kita logik bilang gak bisa. Amin. Logik bilang gak bisa. But faith says I can do all things Amin. through Christ who strengthens us. Amin. This Amin. is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. And I will be set free. That I would be set free. All that you've done for me. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan kita. Tuhan bersyukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang melebihi semua logika. Yang melebihi semua akal sehat manusia. Yang melebihi semua background dari seorang manusia. Melebihi semua kenyataan yang ada di lapangan. Kami bersyukur karena fakta tidak mengubah bahwa Engkau adalah pembuat mujizat Tuhan. Tapi mujizat-mujizatmu itu akan mengubah semua fakta kami. Kami bersyukur karena saat kami merasa impossible, saat kami merasa kami sudah habis, semua kemampuan kami, semua resource kami sudah habis. Kami tahu Tuhan di situ Engkau bekerja. Dan di situ Engkau berkata bahwa with me, nothing is impossible. Kami angkat berdoa-doa kami malam hari ini. Kami angkat ucapan syukur kami malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tidak menjawab doa kami. Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami. Dan kami terima dengan iman semua yang jadi bagian kami malam hari ini. Kami terima juga semua Tuhan, penggenapan janjimu, penggenapan impian-impian kami. Semua jawaban-jawaban dari doa kami. Kami tahu Engkau yang tahu kapan yang terbaik untuk kami menerima semuanya. Kami mau terus Tuhan, mengkobarkan iman kami, menguatkan iman kami. Lebih besar dari logika kami. Kami tahu bersama Engkau, nothing is impossible. Kami tahu bersama Engkau, I can do all things in Christ who strengthens us. Di dalam nama Tuhan Yesus, berucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita nyanyikan lagu ini sekali lagi,
Saya pengen tanya kepada kalian semua yang malam hari ini berdiri di tempat ini. Siapa yang pernah merasakan yang namanya amazing grace dalam hidupnya? Siapa pernah merasakan yang namanya mukjizat dalam hidupnya? Amin. Aku bersyukur kalau kalian ada yang mengisi yang warna kuning bahwa doanya sudah terjawab. Tapi aku dulu ketika usianya mungkin sekalian atau mungkin kalau kalian SMP SMA ya lebih besar karena aku mahasiswa waktu itu. Aku sempat merasa sangat sangat desperate gitu karena doaku sepertinya mentok nggak sampai langit tapi hanya mentok di langit-langit. Doa apa itu? Doa untuk kesembuhanku. Karena waktu itu aku punya sakit di tulang belakang. Yang udah dari umur 13. Nggak sembuh-sembuh dan setiap kali sakit kakiku nih lemes. Nggak bisa gerak satu. Harus jalannya diseret-seret dan itu nggak enak. Sakit ngilu semuanya. Dan aku berdoa terus berdoa dari usia 13 tahun itu. Dan waktu itu mungkin usiaku 19 atau 20 tahun aku masih mahasiswa. Dan rasanya doaku gak dijawab. Dan aku bertanya kepada ibu rohaniku, aku bilang begini. Kenapa ya Marsha? Kenapa Tuhan gak mau jawab doa saya? Padahal kalau saya ini bisa sembuh. Kan lebih bagus kalau saya ikut pelayanan, saya melayani, saya pergi, saya nggak terhalang gitu istilahnya, ya toh. Seringkali kan itu yang memang kita pikirin. Yang saya minta ini bukan untuk kepentinganku sendiri gitu. Aku bukan kepingin sembuh untuk supaya aku bisa nari, misalnya seperti itu nari yang aku suka, bukan. Aku bilang kalau aku sembuh kan aku bisa ikut pelayanan lebih lagi. Kalau ini seringkali aku nggak bisa ikut. Ya kan kalau jalannya terlalu jauh aku gak bisa. Aku meminta itu dan Tuhan kenapa gak jawab? Aku gak pernah lupa jawaban dari Marsha. Ibu rohaniku menjawab seperti ini. I don't know. Aku gak tahu Gloria. Kenapa sampai dengan hari ini Tuhan belum menjawab untuk kamu disembuhkan. I don't know. Aku bukan Tuhan kamu. But one thing I know, dia bilang. Tapi satu hal yang aku tahu. Andai kata dalam hidupmu setelah kamu kenal Tuhan Yesus, percaya dan menerima dia dan jadi anaknya. Dan start dari hari itu, tidak pernah ada satu doamu pun yang dijawab dia, yang dijawabnya. Kamu tetap harus dan bisa mengucap syukur yang meluap dari hati. Aku gak mudeng waktu itu. Aku berkata, why Marsha? Kenapa kalau doaku semua gak dijawab pun kamu harus masih bisa mengucap syukur? Dan aku berkata, kenapa? Ya, dia bilang, karena satu hal. Karena satu hal. Karena dia sudah take your place. Menggantikan tempatmu di Kalvari. Menggantikan tempatmu di atas kayu salib. Harusnya kamu dan saya yang harus tergantung di situ. Tapi dia take your place. Ambil yang seharusnya kita harus ambil. Dan itu sebetulnya amazing grace. Hari itu membuka pikiranku. Dan sejak hari itu, sejujurnya hampir-hampir aku tidak pernah berdoa lagi supaya aku sembuh. Aku berkata seperti ini, Tuhan, aku tahu akan ada waktunya Engkau menyembuhkan aku. Tidak tahu kapan. Tapi kalau hari ini Engkau belum sembuhkan aku mau berkata, setan tidak bisa hentikan langkahku untuk melayani Engkau. I can do all things. I can do all things. Walaupun dengan kakiku yang pincang, aku bisa jalan 2 kilometer untuk menginjili orang. I can do all things. Aku bisa tetap ikut
melayani di dalam KKR. Tidak pernah ada yang bisa menghentikan saya. Sebab saya tahu, saya sudah mengalami yang namanya amazing grace. Ada sukacita yang meluap ketika aku tahu bahwa sebetulnya yang kita minta itu tidak seberapa dengan yang Dia sudah beri dan Dia sudah lakukan buat kita semua. Amin. Siapa mau percaya bahwa malam hari ini entah doamu sudah dijawab, entah doamu belum dijawab, tapi sebetulnya ada satu amazing grace, anugerah yang amazing, anugerah yang luar biasa, yang dipikir pakai pikiran manusia tidak bisa. Yang itu sudah Tuhan buat untuk hidup kalian. Siapa percaya itu? Amin. Malam ini kita mau bicara tentang nasib, tentang takdir kita, tapi nggak dengan melihat kartu tarot, iya kan? Nggak dengan melihat apa yang diputer-puter, horoskop, perbintangan, tidak. Kita mau lihat sebetulnya nasib atau takdir kalian itu seperti apa. Amin. Saya ingin kita bersuka cita lagi dengan menyanyikan lagu Amazing Grace, tapi dengan pengertian yang berbeda. Ya, semua yang hari ini masih sedih, kok temanku sebelah sana kok sudah ngangkat yang kuning ya, aku kok belum. Mari percaya, walaupun belum, tetap ada satu Amazing Grace di dalam hidup kita. Ya, yuk kita nyanyikan, kita ulangin dari awal. Come on, let's sing. Who breaks the power of sin and darkness? 3, 2, come on. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. Sama-sama katakan. The King of glory, the King of all things. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King of all things. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing. Yuk angkat tangan kalian di hadapan Tuhan. Hadapkan hati kalian di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami semua sudah mengalami amazing grace. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah gantikan tempat kami di atas kayu salib. Biar malam hari ini kami sungguh mengerti apa sebenarnya arti dari semua ini Tuhan. Karena mungkin banyak dari antara kami yang hanya mengerti bahwa Engkau mati untuk kami di atas kayu salib. Tapi sebenarnya kami tidak pernah mengerti untuk apa Engkau mati bagi kami di atas kayu salib. Dan bagaimana seandainya Engkau tidak pernah mati di atas kayu salib untuk kami semua. Mari Tuhan, Engkau yang beracara malam hari ini, bongkar semua tipuan-tipuan dosa yang masih membelenggu kami. Bongkar Tuhan supaya ada kemerdekaan di hati anak-anak-Mu dan hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib. Kami percaya Engkau sudah sediakan amazing grace ini lama. Tetapi kami tahu Tuhan, tanpa kami mengerti dan mengambilnya, tidak pernah akan menjadi bagian kami amazing grace tersebut.
Mari Tuhan, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang beri kami hikmat dan pewahyuan yang daripadamu. Kami percaya kebenarannya daripadamu yang akan memerdekakan hidup setiap kami. Biar Engkau yang berdaulat di dalam pikiran, Engkau berdaulat di dalam hati kami, Engkau berdaulat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap diubahkan hidupnya jadi seperti yang Tuhan mau, katakan dengan kuat. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat Alkitab di tangan kanan kita. Kita mau perkatakan apa yang menjadi perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu yang akan jadi di dalam hidup kita. Ya, 3, 2, 1. Ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata Tuhanku. Aku adalah seperti yang Ia katakan. Aku mempunyai apa yang Ia katakan, aku punyai. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Dengan yakin aku bersaksi, pikiranku siap, hatiku terbuka. Aku tidak akan sama lagi. Aku akan menerima benih firman Tuhan yang tidak dapat dirusakkan dan tidak dapat dihancurkan. Aku tidak akan sama lagi, tidak akan pernah. Aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhanku mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Mari kita kenakan selengkap senjata Allah. Kita mau sungguh-sungguh lakukan dengan serius ya. 3, 2, 1. Aku mengenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Shalom. Yuk silahkan duduk. Aku mau sedikit cepat supaya kita nanti bisa semuanya, karena di terakhir aku mau pasangkan satu video klip yang bagus. Kalau Tuhan izinkan juga pengumuman yang kedua, aku mau tanya dulu. Di sini siapa dari kalian yang sudah kuliah? Dari sini tinggi. Minggu depan, Jumat depan, ada sesuatu yang aku mau buat hanya untuk yang sudah kuliah ke atas. Yang kita sebut dunamis, ya kan? Yang sudah kuliah ke atas. Ada sesi yang bagus untuk kalian. Yang belum kuliah jangan datang minggu depan. Ya, tolong datang tepat. Karena gini, siapa sekarang aku mau tanya gini. Siapa yang kuliah, kelar kuliah, pengen nganggur, enggak punya kerjaan? Ada enggak? Kalau ada gila menurut saya. Karena kuliah 4 tahun, 5 tahun tuh capek. Ya kan? Siapa yang kepengen nanti selesai kuliah, dapat kerjaan atau bisa buka usaha sendiri dan sukses dan diberkati. Nah ya, kalian yang itu tadi, yang kepingin diberkati, yang enggak kepingin diberkati jangan datang. Karena percuma ngapain kalian enggak pengen diberkati kok datang. Aku pengen bawakan satu topik yang sebetulnya ini sangat serius. Tapi kalau kalian tahu ini, seringkali tidak banyak yang tahu. Sehingga struggle terus. Pikirannya gini, aku sudah, misalnya udah kuliah ya, lulus, kerja dapat kerjaan. Aku udah kerja baik kayaknya, aku gak pernah madol, gak masuk, rajin. Tapi kok penghasilanku kok begitu-begitu aja, kayaknya aku gak diberkati. Ya kan, promosi juga gak dipromosi, ya kayak begini aja, kayak gitu. Iya kan? Nah, aku minggu depan akan bawakan satu topik namanya Covenant of Blessing. Apa itu? Seringkali banyak kalian anak Tuhan, tapi kalian tidak mengerti bahwa sebetulnya ada yang namanya Covenant of Blessing. Iya kan? Nah, apa itu Covenant of Blessing? Kalau kalian sungguh pengen tahu, mari kalian datang. Tetapi aku mau kasih tugas untuk kalian. Belajar untuk tidak menjadi orang yang egois. Aku nggak ngasih tugas berat-berat kayak dosenmu, enggak. Ini untuk yang udah kuliah ya, aku nggak ngasih, dosen kan biasanya suka ngasih tugas yang muskil. Padahal tapi sebetulnya itu untuk stretch kemampuanmu sih, ya kan. Kalau kasih tugas mahasiswa biasanya memang yang kayak begitu supaya stretch. Kalau yang gampang-gampang tugas anak SD dong ya. Nah aku nggak sejahat dosenmu sih, nggak setega dosenmu ya. Tapi aku tugas begini, setiap dari kalian membawa satu orang teman.
Bukan yang sekarang sudah ada di sebelahmu, ini kan satu deret nih. Enggak. Satu orang teman saja lagi. Ya, janji ya. Supaya tidak egois, supaya temanmu juga diberkati. Ini belajar. Nanti kalian yang tidak bawa, nyesel. Ya kan, waktu sudah dengar khotbah nyesel. Sebab kalian egois. Ya kan, untuk bisa diberkati, saya bocorin. Yang paling awal adalah kalian tidak egois. Ya, siapa yang janji untuk, aku nggak suruh bawa 2. Oh tante tapi kalau aku ada 3 boleh enggak? Sangat boleh. 5 apalagi. Ya kan seperti itu. Tapi harus bawa 1. Ya kan bawa 1. Mau teman kuliah, mau tetangga, mau teman main, terserah. Tapi pokoknya bawa 1. Termasuk pengurus juga. Ya yang sudah kuliah bawa 1 orang. Ya ini untuk stretch. Belajar untuk tidak berat mulut. Amanat Agung Kristus itu di terakhir bunyinya begini. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada begini. Pergilah kalau kamu sempat. Pergi kalau kamu berani. Pergi kalau kamu ada waktu. Pergi kalau kamu ingat. Enggak ada. Pergilah jadikan. Saya khawatir. Kalau di dalam hidupmu at least 1 kali. Kamu tidak pernah membawa orang datang kepada Tuhan. Gimana nanti kalau tiba-tiba Tuhan datang yang kedua kalinya. At least kamu bisa bilang begini, oh saya pernah tanggal 18 November saya pernah bawa teman datang ke HOTK. Lega gitu ya kan. Nah mari saya memberi cara, kalau sudah diberi cara kalian tetap tidak gunakan ya. Istilahnya walahu alam bisawab gitu. Saya udah nggak ngerti lagi. Ya gimana ya. Minggu depan Jumat yang sudah kuliah kita akan ada acara ya kan akan ada 1 topik judulnya Covenant of Blessing. Ya, saya akan berikan ini di tempat ini ya kan. Nah, tolong kalian perhatikan rahasia yang pertama adalah kalau kamu ingin diberkati, mari jangan berat mulut. Ya kan, mari jangan berat mulut, mari jadi orang yang istilah saya itu apa? Supel itu apa? Mudah bergaul, tante aku tuh gak pernah loh tante, gak gampang ngomong tapi bisa ngomong kan. Daripada nanti Tuhan bilang mulutmu kok dipakai buat yang gak benar terus, saya ambil aja. Kamu gak bisa ngomong kan repot, lebih baik dipakai untuk mengundang seseorang. Ya, sekali lagi saya mau tanya, siapa dari kalian di sini yang sudah kuliah? Jangan jumlahnya berkurang gara-gara suruh bawa teman, ya kan? Minggu depan bawa masing-masing bawa 1 orang, ya. Yang belum kuliah jangan datang minggu depan. Langsung datangnya tanggal 25. Catat ya. Tanggal 25. Tanggal 25 tolong datang. Ya, tapi yang sudah kuliah minggu depan datang. Tanggal 25 boleh datang juga. Tapi yang belum kuliah minggu depan jangan datang. Tapi yang kuliah punya tugas membawa 1 orang teman yang tidak ada di sebelahnya hari ini. Ya, ini loh tante, ini teman-teman saya itu kan udah datang sendiri, ya kan? Ajak 1 orang masing-masing. Ya, kalau kita 5 orang, masing-masing ajak 1 sudah 10. Kalau 10 masing-masing ajak 1 sudah 20. Jelas ya? Ajak jangan berat mulut. Ya, oke. Nanti dikumpulkan yang presensinya untuk daftar ke acara akhir tahun. Ya, nanti selesai acara ini. Oke, sekarang kita akan masuk kepada apa yang kita mau bicarakan hari ini. Judulnya adalah predestinasi. Sebetulnya predestinasi itu bahasa Arabnya takdir. Atau yang orang seringkali berkata nasib. Ya kan? Nah, pertanyaannya kayak begini. Banyak orang, siapa sih yang kepingin tahu takdirnya? Siapa pengen tahu takdirnya? Atau aku sebodoh amat tante, terserah takdirku apa, enggak mungkin. Setiap orang mesti kepingin tahu. Itu sebabnya banyak orang hari-hari lihat tuh, kalau aku dulu zaman masih langganan majalah Gadis, masih remaja, ada ramalan bintang. Sudah jadi ibu-ibu langganan majalah wanita kayak Femina, Pesona, seperti itu, Cosmopolitan, ada juga ramalan bintang. Bahkan setiap awal tahun, jadi tahun baru bulan Januari, biasanya hadiah dari majalah-majalah itu ramalan. Ya kan, nasib kita di tahun yang akan datang. Lalu ketika kamu buka nih, ada tulisan,
hari ini jangan pakai baju merah. Hati-hati. Kalau pakai baju merah bisa diseruduk banteng gitu misalnya. Terus kamu udah takut enggak pakai baju merah. Hati-hati, hari ini jangan pergi terlalu jauh. Banyak angin. Bisa kamu enggak berani pergi. Itu kan konyol banget. Iya kan? Nah, hari ini saya pengen tunjukkan kepada kalian sebetulnya apa sih predestinasi kita. Yang namanya takdirmu dan takdirku itu sebetulnya seperti apa, ya? Coba kita lihat. Di sini ada tulisan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ada kata dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Kaunya huruf besar, artinya yang Tuhan buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya mau kalian semua tahu bahwa Tuhan menakdirkan dari awalnya kamu dan saya, kalian dan saya, inilah takdir kita sebetulnya. Takdir kita itu adalah dahsyat dan ajaib. Ya kan yang bilang amin cuma satu, yang lain bengong. Takdir kita adalah dahsyat dan ajaib. Yes. Ya kan? Tapi kalian tanya gini, loh kok bisa tante, kenapa? Kenapa dahsyat dan ajaib? Kenapa dahsyat dan ajaib? Coba kita lihat. Aku tulis di sini always remember. Jangan pernah lupa, harus selalu ingat. Apa yang kita harus selalu ingat? You have been made in the image of Almighty God. Kalian dan saya itu dibuat sesuai katanya dengan gambarnya Tuhan. Gambarnya Allah sendiri. Ada dari antara kalian yang berani berkata bahwa Allah kita itu tidak dahsyat dan ajaib? Ada? Siapa yang berani bilang bahwa Allah saya itu jelek? Enggak ada. Sebab dia Allah yang maha sempurna. Kalau dikatakan kamu dan saya diciptakan itu segambar. Segambar itu apa sih artinya? Serupa. Serupa itu artinya apa? Sama. Kalau enggak sama ya sangat mirip gitulah. Ya kan? Betul kan? Deo itu dibilang katanya mirip sama Om Gana. Ya kan? Jadi kalau Om Gana suka bilang begini. Kalau ada orang bilang Deo cakep, yang suka cita sebetulnya Om Gana. Ya kan? Om Gana bilang gini, jelas mirip aku gitu ya kan? Tapi kalau ada yang bilang kan Deo jelek, kurang ajar nih kata Om Gana gitu ya kan. Sebab mirip, kalau sama aku nggak mirip. Gurunya aja dulu bingung kalau aku yang datang, orang tua siapa ya Bu ya. Aku bilang gini, Deo atau Esra. Oh nggak sama, tapi kalau Om Gana yang datang, guru di IPK langsung bilang begini, papanya Deo ya gitu. Karena apa? Mirip. Katanya kayak fotokopian, nggak tahu deh menurut kalian bagaimana. Terus sekarang ada lagi juniornya kecil ya. Nah kita itu, kalian dan saya, destiny kita adalah dahsyat dan ajaib. Apa alasannya Tuhan berkata kamu itu dahsyat dan ajaib? Nah dia bilang begini, kamu itu dahsyat dan ajaib. Wong kamu itu saya ciptakan seperti aku kok. Sama mirip dengan aku, minimal mirip dengan aku. Nah aku ini dahsyat dan ajaib. Betul enggak? Kalian juga dahsyat dan ajaib. Betul? You are not an accident. Mungkin ada dari kalian yang dengar, ya kan? Kalau enggak ada, puji Tuhan. Tapi mungkin ada yang dengar begini. Aku nih sebetulnya tante, aku bukan anak yang papa mama harapin. Sebetulnya gini, karena aku jaraknya tuh enggak ada setahun sama kokoku, sama ciciku, enggak ada. Jadi waktu itu aku dengar tuh, sempet dengar dari tanteku bahwa aku tuh mau digugurin. Atau mungkin ada dari kalian yang bilang begini, aku tuh dengar, diumpetin sih sampai lama, tapi setelah aku gede, ada yang cerita. Saudaraku, siapa, tetangga cerita bahwa kamu tuh sebetulnya anak yang waktu itu mami kamu dapat waktu belum jadi sama papi kamu. Artinya by accident. MBA mamimu itu, marriage by accident. Buat keluarga waktu itu accident. Buat orang tua accident. Tapi buat Tuhan, you are not an accident. Amin. Kalau kalian sampai ada di dunia ini, sebetulnya ini adalah predestinasi dari Tuhan.
Tuhan ciptakan kamu. Tuhan izinkan kamu dan saya ada di dunia ini. Dan mungkin ada dari kamu yang bilang begini, kenapa ya aku ini kok wajahku kok menurut aku pas-pasan. Hidungku kurang mancung menurut aku, mataku kurang lebar, kulitku kurang putih, rambutku kurang oke. Aku sebenarnya pengennya rambut yang apa gitu, yang tebel, rambutku tipis. Ya kan? Aku pengen tuh bibir yang begini, ternyata kok enggak. Ya kan? Aku pengen matanya gede, kok mataku sipit banget. Sampai orang bilang kalau aku ketawa mataku enggak kelihatan, entah kemana, hilang gitu. Banyak kan yang gitu, ya kan? Walaupun seperti itu, kamu adalah dahsyat dan ajaib. Itu predestinasinya. Tuhan bilang waktu ciptakan kamu dan saya, apa takdirmu? Dahsyat dan ajaib. Gak ada lain. Dahsyat dan ajaib. Luar biasa. Alasannya karena kamu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya kan? Dan yang kamu tidak boleh lupa juga, you are not an accident. Apapun kata orang tuamu, apapun kata tetanggamu, apapun kata siapapun, you are not an accident. Kalau kamu sampai ada di dunia ini, you are not an accident. Pertanyaannya, ya kan? Sebetulnya gitu ya, sebetulnya semuanya berarti sangat oke dong. Bener enggak? Sebetulnya semuanya sangat oke. Kalau dahsyat dan ajaib, harusnya kalau kita ini diciptakan dahsyat dan ajaib, coba ini pakai logika sedikit. Harusnya kalian dan saya bisa nggak mengerjakan perkara-perkara besar yang dahsyat dan ajaib? Pasti. Tapi kenyataannya apa? Hanya segelintir orang sepertinya punya masa depan yang oke. Betul enggak? Yang lainnya adalah average. Average itu mungkin masih lumayan baik. Kadang-kadang desperate. Betul enggak? Rasanya kok cuman kayak begini doang. Tuh. Apa sebetulnya yang membuat predestinasi, takdir, nasib yang tadinya oke ini tiba-tiba berantakan semuanya? Tiba-tiba kamu rasanya tuh kok susah ya tante ngilangin rasa lonely. Kenapa ya rasanya aku tuh kecewa banget gitu sama keluargaku. Kenapa ya tante ya kayaknya aku nih kok ngapain gitu hidup di dunia ini. Kayaknya aku juga gak pinter-pinter amat, aku dibully terus. Apa sih yang membuat semua itu jadi gak enak seperti ini? Kalau pertamanya dibilang predestinasi kita, takdir kita dahsyat dan ajaib. Apa yang membuat semua itu? Nih. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa dari kalian yang berani angkat tangan dan bilang kecuali saya tante. Saya tidak pernah berbuat dosa. Ada? Bahkan kalaupun sampai kalian tidak berbuat dosa dengan kalian sendiri, ada yang namanya kecenderungan dosa. Itulah yang disebut dosa asal. Mungkin dulu kamu sekolah SD diajarin yang namanya dosa asal. Betul ya? Manusia berbuat dosa dan akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Itu seperti ada jembatan seperti gini yang terputus. Karena di tengahnya itu dosa. Kemuliaan Allah gak bisa ada lagi di dalam hidup kita. Tapi persoalannya gini. Kalau cuman seperti ini mungkin ya apa sih? Mau terpisah dari Tuhan buat ya sudah ngapain? Oh memang kita di dunia ini Tuhan di surga, kita enggak bisa lihat. Ya udah tuh tante. Enggak sesimpel itu ternyata. Apa sebetulnya? Karena yang namanya dosa itu selalu ada upahnya. Ada ganjaran dari yang namanya dosa. Apa itu ganjaran dosa? Dikatakan di sini sebab upah dosa ialah maut dari Roma 6 ayat 23. Ini semua ada di firman Tuhan, bukan aku ngarang. Itu tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Ya kan? Tetapi karunia Allah tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sebelum aku next lagi, aku pengen tanya sama kalian ini. Aku mundurin dulu. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Aku pengen kalian yang ngomong dulu. Menurut kalian,
Apa sih yang dimaksud dengan maut? Buktinya kalian kan duduk di tempat ini. Walaupun ngelakuin dosa. Ayo. Coba, menurut kalian apa sih kok dikatakan upah dosa? Ini serius, kalau kamu tahu ini, nanti ya kamu akan bisa ngerti, oh ini berarti sumber persoalan hidupku itu. Kalau enggak, setan tipu kamu terus. Ayo, apa? Upah dosa adalah maut. Menurut kalian realnya maut itu apa? Karena aku pengen enggak gini, enggak ngomong di awang-awang. Selama ini mungkin kalau kalian baca Alkitab atau diterangkan sama orang, upah dosa itu adalah maut. Ya, maut. Besok aku mati, kalau enggak kenal Tuhan aku masuk neraka. Misalnya kayak begitu. Atau kalian berpikir apa? Apa yang dimaksud dengan maut di sini menurut kalian? Yuk, jangan takut salah. Salah enggak apa-apa, enggak disuruh maju, gantiin aku, enggak. Tetap aku yang khotbah, percayalah. Apa menurut kalian? Maut itu apa? Dalam bayangan kalian, kalau aku bilang, sebab upah dosa adalah maut. Nah dalam bayangan kalian, maut itu apa? Hah? Bencana, oke, ya kan? Gis bilang bencana, ayo ada lagi. Yuk enggak apa-apa, berani ungkapkan kalian anak muda. Selama ini yang aku pikirkan kalau maut tuh gini loh tante gitu, ya kan bencana. Oke. Apalagi? Ya. Sial, kesialan, ya kan? Enggak apa-apa, ayo. Ya Ingrid. Apa? Dosa, sin, akibatnya apa? Maut. Maut itu apa? Ya, bentuknya apa? Maut itu apa? Setelah berbuat dosa dapat maut itu. Oke, ya. Oke, kamu apa? Kematian, ya kan? Ini bilang bencana atau ini bencana nih sial atau kemalangan, ya kan? Ini kematian, ya kan? Ada lagi tambahin satu dari sebelah sini. Oh ya kamu terpisah dari Tuhan selama-lamanya, ya kan? Aku rasa semua dari kalian benar. Tapi aku mau tunjukkan realnya. Ya kan, realnya supaya kalian ngerti, supaya kayak begini. Kalau enggak seperti di awang-awang selama ini, upah dosa tuh maut, terus kelihatannya itu, ya kan, betul semuanya. Yang dibilang kemalangan, sebenarnya ngelakuin apa aja kok nggak pernah baik, bencana, ya kan seperti itu, kematian, semuanya betul. Tapi realnya sebetulnya seperti ini. Nih, ada firman dari Yesaya 53 ayat 6 bilang seperti ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Apa sih artinya sesat? Sebetulnya begini, dosa itu awalnya yang buat siapa? Tadi kembali lagi. Pertama kali predestinasi takdirnya dari Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Bagus, kalian semua ditakdirkan, saya ditakdirkan tuh bagus. Ya kan, kalau kalian baca di kitab Genesis, kitab Kejadian, semuanya enak, semuanya tersedia, makan tersedia, semua nggak perlu kerja hampir-hampir bahkan, ya kan? Kira-kira ada yang cemburu enggak? Dengan semua yang Tuhan sediakan dengan begitu limpahnya buat kalian dan saya. Ada yang marah enggak? Kalau enggak ada yang jealous, kalau enggak ada yang marah, sebetulnya semuanya beres enggak? Beres. Tapi karena ada yang jealous. Siapa itu yang jealous? Selalu adalah malaikat yang jatuh itu. Ya kan? Setan enggak suka. Kenapa ini kok diistimewakan? Kok dibilang diciptakan sesuai dengan gambarnya, dahsyat dan ajaib, jealous. Makanya kalian kalau hari ini punya rasa jealous, itu kalian tahu. Itu mirip dengan bapakmu. Tapi bukan bapakmu di surga. Ya kan? Karena Tuhan tidak ada begitu. Ya kan? Nah, karena Lucifer, karena setan ini jealous,
Dia buat segala cara supaya kamu jatuh di dalam yang namanya apa? Dosa. Iya kan? Dosa itu kan selalu diawali dengan kayak begini. Ah, nggak apa-apa kok. Betul enggak? Ketika kalian misalnya bokep. Pertama kali di sini deg 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 deg. Itu Roh Kudus yang ngomong. Tapi ada suara yang lain. Nggak maco, lo nggak pernah cowok kok nggak pernah nonton bokep. Nggak apa-apa lah sesekali. Nonton juga nggak mati. Kamu nonton bokep kan nggak langsung masuk neraka. Persis nggak? Dengan waktu dia ngomong sama Hawa. Betul? Kamu kan dibilang kalau kamu makan buah ini, kamu nanti akan mati. Padahal Tuhan tidak bilang akan mati, pasti mati. Ya kan? Coba tapi buah itu menarik dan kelihatannya ya nggak apa-apa sih. Kenapa sih kok enggak boleh dimakan? Kalau kamu makan nanti kamu malah bisa jadi seperti Bapakmu di sorga. Dan mulai diambil. Selalu awal dosa itu seperti itu. Ada yang jealous. Dan akhirnya rusak. Diusir, terpisah dari Allah. Kamu tadi bilang, ya kan? Terpisah dari Allah. Ketika orang terpisah dari Allah, apa sih konsekuensi logisnya? Kenapa kok dikatakan maut? Kok kelihatannya lebay gitu maksudnya. Aku dulu juga pikir gitu dan makanya aku cari. Betul enggak sebetulnya maut upah dosa itu? Enggak langsung sih sebetulnya. Tapi kalian bisa bayangkan seperti ini. Ketika seseorang itu sesat, milih jalannya sendiri karena jauh dari Allah. Ya kan, karena terpisah dari Allah. Dia mulai dimasuki pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Apa itu pikirannya bukan dari Tuhan? Waktu bercermin, nih kalau cewek, ya kan, jelek. Mulai remaja nih. Aku nih jelek ya, makanya nggak ngelaku-laku. Aku nih kayaknya gini, hidung kayaknya kurang ini. Mulai masuk di sini gambar diri yang rusak, gambar diri yang salah, betul? Udah poles ini poles itu, tetap nggak bisa, ya kan? Sudah namanya pakai make up, ternyata make down gitu, ya kan? Nggak up malah down gitu, ya kan? Terus mulai cowok juga gitu, dari mulai yang pra remaja kayak begini. Mulai ngerasa aku nih kayaknya nggak oke ya, badanku nggak tinggi, aku kayaknya juga kayaknya nggak seperti yang idealnya, harusnya cowok tuh kayak begini, kayaknya aku enggak. Mulai lagi dari kepinteran, ya kan? Kamu lihat temenmu kayaknya ini bisa dipilih, ini kamu enggak. Mulai masuk di sini, buat apa sih? Buat apa nih? Gua nih sebel banget sama hidup gua. Kayaknya gua ya cuman kayak gini-gini aja. Nanti yang udah kerja gitu juga. Mulai kerja, lihat temennya yang start bareng nih kerja. Gila, dulu sama-sama gak punya mobil, sekarang punya mobil. Dan mulai pikirannya nih ngomong begini. Wah, gua lambat banget ya. Dia udah bisa punya mobil. Terus kamu denger, nyicil rumah nih dia. Untuk persiapan kawin, nyicil rumah. Gila, nyicil rumah gua, mobil belum punya, apalagi nyicil rumah. Kamu mulai nervous di sini. Iya kan? Dan mulai cari segala cara, gimana nih aku bisa ini, tambahan kerjaan, tambah, pulang tambah malam, tambah capek. Sampai rumah masih diomelin kan, belum kawin kan, masih serumah sama orang tua diomelin. Di satu sisi pulang malam diomelin. Tiba-tiba ada pikiran nih masuk di sini. Nyak lu tuh gimana sih? Lu pulang malam diomelin. Tapi lu ditanyain gaji berapa, lu nyebut segini, mama lu bilang bahwa, kok dari dulu kerja cuma segitu? Dan mulai kamu rasa capek banget dan desperate banget. Awalnya cuman clubbing, ya udah sama teman-teman ngabisin waktu di kafe. Kalau kafe masih bagus tuh nggak ngedrak ya, kafe malam ngobrol. Tapi kayaknya waktu di kafe ketawa-ketawa, wah enak, kayaknya seneng, kayaknya lupa semuanya. Tapi waktu balik, pas balik malam. Kamu naik motor, kebarengan sama yang tetanggamu itu, yang satu angkatan sama kamu, dia naik mobil. Maksudnya baik sih, buka kaca kan udah malam. Hei, sakit di sini, hina, pakai buka-buka kaca segala, ya kan? Mulai di sini rasanya sebel banget. Pikiran tuh masuk. Tapi karena sendiri, seperti domba yang sesat.
Tidak ada yang kasih tahu. Akhirnya ujungnya apa? Desperate, sedih, marah, pahit. Ujungnya adalah kayak begini, aku nih capek banget hidup di dunia ini. Ngapain aja, semua yang aku buat kayaknya sial. Setiap kali aku kayaknya kepentok, ada bencana. Betul enggak? Dan ujung dari semua ujung, seringkali banyak orang muda berkata begini, buat apa aku hidup kalau kayak begini? Terus mulai, pikiran lagi masuk, pasti dari yang jealous itu, masuknya apa? Iya, kamu ini kan bukan cuma sekarang kamu sial, bukan sekarang aja kamu ketemu bencana. Kamu itu nggak ingat ceritanya. Dulu kan kamu udah mau digugurin. Tambah masuk satu lagi di sini. Iya, berarti aku ini memang dari sononya kali, sial. Aku ini nobody's child. Aku bukan anak yang dikehendaki. Buat apa aku hidup? Mau ngomong sama temen kayaknya semua happy. Kayaknya di dunia ini cuman aku tok yang gak happy dan aku yang lonely. Kayaknya kalau aku cerita sama orang mungkin aku bakal diketawain. Aku gak punya siapa-siapa. Udahlah. Aku akhiri aja hidupku. Dar, kelar. Bunuh diri, ujungnya adalah apa? Maut. Kalian bisa lihat. Ini aku gak buat-buat loh. Hari-hari ini aja aku masih ada 3 atau 4 yang pending dari konseling aku. Kenapa begitu? Anak-anak yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Yang hari ini sedang sangat ketakutan, sangat ngerasa lonely. Ditanyain maminya sebabnya apa, gak pernah mau ngomong. Tapi yang satu sudah mulai ngomong dan bilang sama aku rasanya diteken tante dari semua pihak. Dari dosenku aku harus berprestasi begini kalau enggak DO. Dari keluarga kayak begini. Aku sendiri rasanya sudah stres banget. Aku rasanya ngerjain apapun gagal. Aku pengen akhiri hidupku. Orang yang stres banget tuh bisa tiba-tiba dengar suara-suara. Dia diam tiba-tiba dengar tuh suara. Suara apa? Ya suara yang gitu. Bilang kamu goblok, kamu gak mampu, kamu ini. Itu sebetulnya seperti namanya tuh halusinasi. Kalau kamu masuk psikologi, kamu 1 semester ada kuliah yang namanya kuliah halusinasi. Bukan untuk berhalusinasi loh ya. Kuliah itu namanya kuliah halusinasi. Nah halusinasi itu membayangkan sesuatu itu ada atau sesuatu itu terjadi padahal nggak ada dan nggak terjadi. Tapi yang ngalamin ini saking stresnya meyakini itu ada dan itu memang benar. Dan biasanya ujungnya adalah dar atau nenggak minum dan mati. Upah dosa adalah maut. Itu realnya seperti ini. Karena orang yang dosa itu terpisah, kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Yang tadi dia bilang terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Apa artinya? Apa artinya terpisah dari Tuhan selama-lamanya? Terpisah dari Tuhan selama-lamanya, apa artinya? Kan kita memang tidak bisa lihat nih, Tuhan kan memang kita tidak bisa lihat. Kan kita memang tidak hidup di surga. Apa artinya? Terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Kehilangan kemuliaan Allah, apa artinya? Aku mau supaya firman ini masuk di hatimu, karena real. Ya kan, tadi kamu bilang upah dosa itu adalah maut, aku sudah realkan. Ya kan, urutannya seperti itu. Tapi semua itu terjadi, betul yang temanmu bilang. Karena terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah tapi down to earth-nya apa terpisah dari Allah selama-lamanya itu? Kok bisa sampai menyebabkan yang seperti itu? Ada leaders boleh? Ada yang punya pemikiran? Terpisah dari Allah selama-lamanya. Kita kan selalu tahu firman itu ya. Upah dosa itu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Pernah kepikir? Kan memang tidak hidup di surga. Jangan pernah membayangkan, kalau kalian nggak ngerti kehilangan kemuliaan Allah itu artinya apa, jangan-jangan aku takut gini.
Kamu bayangkannya nanti bisanya dapat kemuliaan Allah itu lagi adalah nanti kalau sudah ketemu dengan Tuhan. Bisa ketemu dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa itu dengan Tuhan adalah nanti. Kalau aku sudah mati, masuk surga, baru aku ketemu Tuhan. Kalau kayak begitu kan berarti nasibmu di dunia ini tidak bisa dirubah. Kecuali nanti setelah ketemu Tuhan di surga. Ayo. Apa? Kita kan sedang bicara tentang predestinasi. Aku ulangi bentar supaya kalian, aku pengen ini sungguh-sungguh kalian masuk di sini dengan pengertian, bukan emosional. Ya kan orang bilang kayak begini, oh ikut pemahaman Alkitab itu diadu-adu emosinya, supaya emosional terus ngikut-ngikut. Itu siapa yang bilang? Aku pengen kalian sungguh paham ini. Karena aku jalani hidup jalan dengan Tuhan 40 tahun itu bukan emosional. Kalau emosional ya nggak kuat toh 40 tahun kok emosional, ya kan? Cuman baper sama Tuhan tuh baper, ya nggak enak tuh 40 tahun. Kalau 4 hari lumayan, 4 hari baper aja aku nggak kuat, ya kan? Masa sama Tuhan jalan tuh karena cuman baper? Enggak lah, Tuhan itu real, ya kan? Firman-Nya itu betul-betul hidup dan real. So aku pengen kalian mengerti, aku sudah lama banget nih kepingin bawakan sesi ini supaya kalian ngerti. Aku ulangin supaya kalian ngerti. Predestinasi kita sebetulnya dahsyat dan ajaib. Kenapa begitu? Karena tadi yang gambar baby itu. Kamu dan saya diciptakan segambar dengan gambarnya Tuhan. Tidak mungkin kamu berani bilang jelek. Kita lihat dan memang nggak ada yang jelek. You are not an accident. Nggak ada dari kita itu yang Tuhan bilang begini, ya jadi uang gitu ya kan. Kecelakaan nih. Sebetulnya nggak pengen nih. Nah gitu ya kan. Sebetulnya pengen buat Alex kok jadinya uang gitu ya kan. Ada mirip-mirip sih tingginya gitu ya kan. Tapi kaget. Enggak bakal. Waktu Alex jadi ya memang Tuhan mau ciptakan Alex. Waktu uang jadi ya mau ciptakan uang. Dan kita semua yang lain. Iya kan. Tapi tiba-tiba yang itu sedemikian bagusnya tiba-tiba rusak. Kita tahu yang rusak itu adalah dosa. Iya kan? Akibat dari dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Terpisah dari Allah dan upah dosa adalah maut. Tadi kita udah bicaraan dulu mautnya dulu. Kenapa? Kalau nggak dijelaskan kan gini, upah dosa adalah maut. Mana buktinya aku nggak mati? Buktinya aku masih oke-oke aja, masih bisa makan bakwan, masih bisa makan bakso goreng, masih bisa makan kue tiaw gitu ya kan. Kena mati. Tapi tadi kita udah jelaskan. Yang dimaksud itu adalah ini nih disesatin. Kenapa bisa begitu? Dan tadi kita lihat ujungnya maut akhirnya. Ya kan pikiran-pikiran yang ngaco, pikiran-pikiran yang nggak benar sebetulnya. Dan tiba-tiba muncul sesuatu yang sampai puncaknya mungkin sampai kamu punya halusinasi tertentu yang itu salah. Dan akhir ujungnya buat apa aku hidup? Itu semua terjadi karena kamu kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Apa artinya? Nih, lihat. Seperti domba yang tersesat. Ada gembalanya enggak? Hah? Kalau ada gembalanya mungkin tersesat enggak? No. Betul? Kehilangan kemuliaan Allah itu adalah kamu terpisah jauh dari sebetulnya kebenaran-kebenaran yang itu disediakan. Guidance. Google Map, ya kan? Waze yang disediakan oleh gembala agungmu. Kamu enggak punya semua itu. Google Map enggak ada, Waze enggak ada. Akhirnya kamu pakai pikiranmu sendiri. Oh dulu aku pernah mau digugurin, makanya berarti aku gini. Oh aku ngerjain apa-apa kok enggak bisa, oh berarti goblok aku ini. Oh dulu tadi Theo bilang, keturunanku, keluargaku semua kayak begini. Mana mungkin aku bisa sukses? Aku gini, mana mungkin? Dokter sudah vonis aku sakit begini. Ya pasti sakit. Itu pikiranmu sendiri. Sebab kamu terpisah dari Google Map-nya. Kamu terpisah dari Waze-nya. Betul enggak? Kamu bisa ngerti ini? Terpisah dari Tuhan. Itulah artinya. Enggak ada lagi yang meng-guidance kamu. Enggak ada lagi yang menuntun kamu.
Dan itu ngeri sebetulnya, ya kan? Dan ada orang yang bilang maut itu apa? Maut itu neraka, betul, karena ujungnya neraka. Bukan langsung plung masuk neraka, bukan. Tetapi tadi itu, pikiranmu yang ngaco, pikiranmu yang negatif, negatif thinking, yang kamu punya gambar diri yang salah, yang rusak, karena kamu nggak ada Google Map-nya. Akhirnya yang sudah mulai bentuk keluarga, seringkali mungkin berantem antara suami sama istri. Ini sudah ngomong ini, yang ini ngomong gini, yang ini ngomong gini. Akhirnya gini, aduh udah capek ya. Kayaknya enggak mungkin deh keluarga ini jadi baik. Yang satu juga bilang gini, iya makanya banyak orang bilang cerai aja. Betul. Banyak orang yang masukin pernikahan aja takut. Karena mulai bayangannya mulai yang begini-begini. Nanti aku harus bertanggung jawab kayak begini. Yang ini harus, aku nanti harus tunduk. Dan seperti domba yang tersesat. Gak punya Google Map. Gak punya Google Map. Nah, pertanyaannya begini. Apa rekayasa Tuhan untuk destiny kita? Ini yang pertama nih. Rekayasa yang murni dari pihaknya Tuhan. Gak ada campur tangan dari kalian. Gak melihat kalian baik atau tidak baik. Ini murni rekayasanya dari Tuhan. Untuk mengubah destinimu yang sudah dirusak oleh dosa itu. Balik menjadi destiny yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang Tuhan buat? Ya kan? Lihat. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dosamu itu yang membuat kamu itu terpisah dan ujungnya maut. Yang membuat Google Map-nya tuh hilang. Kan harus ada hukumannya tadi. Itu diambil semua sama Tuhan. Tuhan berkata, ini kalau terus menerus kayak begini, gak pernah bisa ada yang baik. Dia buat rekayasa. Dengan apa? Dia bilang, aku yang ambil, aku yang tanggung hukuman dari dosa itu. Aku yang ambil mautnya itu. Aku yang ambil kematiannya itu. Supaya kalian semua dan saya tidak perlu mati. Tidak perlu dapat maut. Tidak perlu dapat neraka itu. Dan Tuhan bilang, aku yang ambil. Pertanyaannya gini, kenapa mau ya tante? Kenapa dia mau? Kenapa dia mau merekayasa seperti itu? Kemarin kan kita tahu, kedekatan itu membuat Tuhan merekayasa. Ini kan aku belum dekat, aku masih tersesat. Kenapa dia mau rekayasa semua ini? Sebetulnya alasannya hanya satu. Alasannya hanya satu. Apa itu? Ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Lihat. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya satu alasannya. Ya kan? Karena dia sangat mencintai kita. Tapi ayat ini, sorry to say, ini sebetulnya ayat yang setiap kali dibacakan di gereja. Aku dengar dari radio, air mataku jatuh. Aku bacakan ini tadi aja, aku sebenarnya rasanya udah kepengen nangis. Kalian mungkin heran, dan kalian bilang gini, sorry itu saya tante, buat aku ayat ini udah kacangan banget. Udah pasaran banget. Karena saking seringnya ditulis di kartu, seringnya jadi tema Natal atau Paskah. Buat aku kok nggak ada artinya lagi ya tante? Iya, karena kamu nggak ngerti apa yang dia buat sebetulnya. Karena begitu besar kasihnya ini. Apa yang dia buat realnya itu. Aku mau tunjukkan sama kalian. Kalian pasti ingat ada lagu yang seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Betul? Ia membimbingku ke air yang tenang dan sebagainya. Kayaknya lagu itu enteng, dinyanyikannya juga enak, bukan lagu sedih. Tapi kalian harus dengar. Mungkin sekian waktu lalu Deo pernah bawakan tentang Mazmur 23. Tapi mungkin banyak dari kalian mungkin belum ikut HOTK atau apa dan sebagainya. Aku mau ulangi. Kalian tahu, untuk domba bisa makan, bisa hidup,
bisa berbaring itu tadi. Di padang yang berumput hijau, kalian harus ngerti. Kalau siapa pernah ke Israel dulu, aku tanya. Siapa pernah berziarah ke Israel? Ada? Nggak banyak ya, nggak banyak, tapi ada. Gini, yang belum pernah aku ceritain, yang sudah pernah mari diingat-ingat. Kalau kalian masuk dari perbatasan, ya kan masuk Israel lewat perbatasan. Pertanyaan saya, sama enggak dengan kamu memasuki, siapa pernah ke negeri Belanda? Jelas Nadia aku tahu, ya kan? Atau Belgia. Aku waktu masuk Belanda naik Uril, wah aku seneng. Wah kayak gambar di kartu, aku bilang begitu sama Om. Karena gini, padang rumput, ya padang rumput begitu. Lalu ada domba-domba dan ada sapi seperti di gambar. Sapinya itu putih terus belang-belang hitam. Itu banyak banget pemandangannya. Di Belgia juga begitu. Di negara-negara Eropa biasanya begitu. Sekarang saya pengen tanya, yang sudah pernah ke Israel, ketika kamu masuk ke Israel, pertanyaan saya, yang kamu lihat padang rumput atau padang gurun? Hah? Betul. Kalau kamu masuk ke Israel, kamu tidak akan melihat padang rumput. Yang kamu akan lihat adalah padang gurun. Kenapa demikian? Dengar baik supaya kamu tidak take it for granted kalau lihat gambar ini dengan teks lagu, lirik lagu yang seperti ini dan kamu merasa itu biasa saja. Alam naturalnya Israel itu adalah padang gurun and not padang rumput. Jadi kalau gembala-gembala itu, ya kan, kalau dikatakan di sini Tuhan membaringkan aku, Tuhan adalah gembalaku, ia takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Gembalanya ini yang itu dombanya baring sendiri atau dibaringkan? Ayo perhatikan ayatnya ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membaringkan dan kata bimbing itu kata kerja, ya kan? Kata kerja aktif, ya kan? Bukan pasif. Jadi domba-dombanya baring sendiri atau dibaringkan oleh gembalanya? Dibaringkan. Yang aktif siapanya? Gembalanya. Kenapa begitu? Ternyata tuh gini, di Israel karena alam naturalnya tuh padang gurun. Untuk menciptakan padang rumput, gembala harus buat itu. Bukan nyari loh. Selama ini kamu mungkin pikirnya gini, oh itu gembalanya nyarikan padang rumput. Nyari sampai putrek juga gak ada dapat di Israel. Gembalanya harus ciptakan itu. Bagaimana cara ciptakannya? Padang gurun itu isinya pasir, batu-batu gede, batu-batu kecil, dan jangan lupa onak duri. Itu padang gurun. Aku masuk ke Israel, lihat perbatasan Israel dengan Palestina. Itu memang sudah alamnya memang kayak begitu. Onak duri di mana-mana, tinggal sekarang ditambahin yang di perbatasan itu ditambahin pakai listrik. Karena mereka berperang. Tapi onak durinya nggak diambilin, sudah ada itu onak durinya. Nah, untuk bisa itu padang gurun itu dirubah menjadi padang rumput. Gembala ini harus singkirkan dulu batu-batu yang besar. Dia harus cabutin dulu duri-durinya. Dan kesaksian dari para gembala di Israel adalah seringkali tangan kami harus kena ini. Berpeluh. Alamnya panas. Dan cabutin itu duri yang memang sudah di situ. Itu tidak mudah. Setelah itu terjadi, tanahnya masih tanah bukan yang gembur. Tanahnya sekeras mejanya. Itu harus digali dulu, digemburkan dulu. Dulu pakai sekop, sekarang pakai traktor sih memang. Tapi harus dikerjakan sampai dengan hari ini. Setelah itu nggak kelar. Terus tanamin rumput, nggak bisa. Si gembala ini harus membangun yang namanya irigasi. Buat apa itu? Rumputnya bisa tumbuh. Kalau nggak dikasih irigasi, rumputnya nggak bisa tumbuh. So itu semua dikerjakan oleh gembala. Sampai akhirnya ditanemin rumput.
Ketika rumput itu semua sudah hijau, baru dia bawa domba-dombanya dan dibaringkan di situ. Waktu aku mengerti ini, lagu ini menjadi meaningful untuk aku. Pantes Tuhan bilang, Daud bilang, ia membaringkan, Tuhan itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Inilah sebetulnya rekayasa dari Tuhan kita. Hidupmu dan hidupku yang penuh batu, penuh onak duri. Kamu seperti domba yang tersesat dengan pikiranmu sendiri. Tidak ada Google Map dari Tuhan, tidak ada Waze dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan buat rekayasa itu. Karena kasihnya yang begitu besar. Apa yang dia buat? Dia singkirkan batu-batu dosa dalam hidupmu. Dia cabut duri-duri kepahitan di dalam hidupmu. Lewat apa? Lewat tangan dan kakinya yang berlubang paku. Dia kerjakan itu semua tanpa minta bantuanmu dan saya. Sampai dia berani berkata di Yohanes 10 ayat 10. Aku pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjaan iblis. Siang dan malam dia mendakwa kamu. Kamu tuh goblok, kamu gak berguna. Kamu an accident. Kamu itu anak yang tidak diinginkan. Kamu bla 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 bla. Tapi Tuhan berkata, aku datang untuk memberi kamu hidup. Supaya kamu punya hidup. Dan bukan sekedar hidup. Tapi hidup yang berkelimpahan. Kenapa Tuhan Yesus berani mendeklar seperti itu? Karena dia sudah sediakan padang rumput hijau ini. Yang itu sebetulnya bukan alam naturalnya. Dia harus kerjakan itu dengan darahnya di atas kayu salib. Untuk merenggut semua belenggu dosa untuk kalian dan saya. Kalian bisa ngerti ini? Kalau kalian tahu ini Yohanes 3 ayat 16. Tidak akan berlalu dan hanya jadi slogan aja. Kalian harus ngerti. Kalau tidak ada dia yang cabuti itu semua. Kalian dan saya tidak pernah bisa berbaring di padang rumput. Ya kan? Predestinasi yang sudah rusak direkayasa lagi oleh Tuhan. Untuk menjadi bukan neraka tapi padang yang berumput hijau untuk kalian dan saya. Ya, tetapi ya kan, aku mau, makanya Tuhan Yesus bisa berkata seperti ini. Ya kan, ketika semuanya ini sudah jadi, makanya dia di Yohanes 5 ayat 24 dia berkata begini. Aku cari gambar ini dan aku dapatkan, buat aku ini meaningful sekali. Gambar ini. Karena ini seorang daddy, seorang ayah yang mengangkat, menarik anaknya. Tapi anaknya juga enggak pasif. Anaknya seperti meloncat menyambut tangan bapaknya. Ya kan? Di Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa demikian? Dikatakan ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Realnya apa? Pikiran-pikiranmu yang sesat, yang ngaco, yang negatif, yang desperate, yang kamu punya gambar diri yang rusak. Ketika kamu mau balik lagi kepada Tuhan Yesus, baca kembali firman-Nya. Dengerin kebenaran-kebenaran yang dia berikan. Kamu itu seperti ditarik dari dalam hidup, dari dalam maut, dari dalam pikiranmu yang tidak benar. Kamu ditarik kepada hidup yang kekal. Itu yang Tuhan sebetulnya lakukan di dalam hidup kita. Orang yang terus-menerus dihantui oleh pikiran yang negatif, oleh gambar diri yang rusak, itu seperti orang yang dipenjara. Betul enggak? Tapi enggak banyak orang, tapi banyak orang seperti ini, tapi enggak punya jalan keluar. Dan akhirnya ujungnya itu bunuh diri itu. Ujungnya buat apa aku hidup? Kalaupun hidup kayak mayat hidup, bukan kayak orang yang sungguh-sungguh hidup. Berangkat kerja, duduk, ngerjain ala kadarnya. Akhirnya ada temennya yang begitu antusias, itu yang dapat promosi. Tambah kamu tidak dipromosi, kamu tambah capek lagi. Kuliah. Orang yang nggak mengerti ini yang seperti domba yang sesat. Aku kuliah disuruh mamiku masuk ke jurusan ini, aku sebetulnya tidak senang. Dan akhirnya ogah-ogahan. Dan tiba-tiba sudah sampai waktunya nggak lulus-lulus di DO.
Begitu di DO rasanya malu, rasanya ini tidak berani ketemu orang. Takut nanti semua orang nyibir. Akhirnya lebih baik aku mati. Setan pekerjaannya cuman membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang dia ambil dari hidup kalian, anak-anak muda. Tapi ketika kalian percaya dan menerimanya, dikatakan kamu itu seperti pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Kamu bukan orang hukuman lagi, kamu dipindahkan. Dari padang gurun, kamu dipindahkan ke padang. Ini sebetulnya sudah Tuhan rekayasa. Ini Tuhan sudah rekayasa. Dari 2000 tahun yang lalu sebetulnya. Persoalannya tidak banyak orang yang mau seperti anak ini. Tidak banyak orang yang mau bilang begini, oke Tuhan, aku mau percaya dan menerima Engkau. Ketika aku tanya sama Tuhan begini, kenapa ya Tuhan kok banyak yang gak mau? Banyak yang kayaknya begini, ya sudah percaya, sudah ini. Tapi tetap begitu. Tetap dihantui pikirannya negatif, gambar diri yang jelek, yang rusak. Self esteem yang negatif, yang rendah. Dan tetap tidak punya semangat. Entah itu kerja, entah itu sekolah, entah kuliah, entah kerja, sama aja. Kenapa begitu? Karena terus di sini masih dihantui pikiran. Bahwa aku nih kayak begini, kalau orang tua aku kayak begini, lihat faktanya orang tua aku kayak begini, lihat fakta-fakta di sini misalnya rumah tangga, ya belum jadi baik, aku masih berantem terus, aku masih sering kali berbeda pendapat, dan itu membuat capek dan capek dan capek. Aku mau tunjukkan satu kebenaran, ya kan? Sebetulnya kayak begini, uluran tangan dari orang yang berlubang paku, ya kan? Itu sebetulnya kalau kamu sambut uluran tangan dia, takdirmu berubah. Kenapa begitu kira-kira? Aku udah jelaskan minggu yang lalu. Takdir itu you can argue with fate katanya. Betul enggak? Kamu enggak bisa berargumen dengan itu. Dengan namanya nasib takdir. Tapi aku kemarin bilang, kalau si pembuat takdir itu yang mau ngerubah bisa enggak? Sangat bisa. Sekarang si pembuat takdir ini berkata seperti itu. Aku berkata kepadamu, ya kan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Dia berkata, ia mempunyai hidup yang kekal. Kamu tidak turut lagi dihukum, kamu tidak aku biarkan di pikiran-pikiranmu yang lama itu. Dia berkata begitu. Tapi ada satu kebenaran yang aku pengen tunjukkan, ketika kamu jawab panggilannya ini sebetulnya ada sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam dirimu. Kelihatannya di alam begini kamu ya tetap kamu nggak berubah jadi lebih cantik, jadi lebih keren, yang gemuk nggak jadi kurus, yang kurus jadi gendut, enggak, tetap kamu. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang berubah, karena dia berkata kamu itu pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Apa sebetulnya perubahannya ini? Lihat. Di 2 Korintus 5 ayat 17, aku baru merenungkan ini kira-kira sebulan. Dan aku kaget ketika Roh Kudus beritahukan pengertian ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya kan, tolong garis bawahi kalau kamu punya Alkitab yang bisa digaris bawahi. Ciptaan yang baru. Terus ada kata-kata begini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa ini artinya? Kalau kamu paham ini sungguh, sebetulnya semua yang menggerogoti kamu, yang memberati hidupmu beres. Tapi sayang tidak banyak yang mengerti ini. Tuhan kasih pengertian aku seperti ini. Lewat cucuku Daud. Aku mau tanya sama kalian gini. Waktu Daud itu lahir, ya kan? Lahir ditolong sama dokter, digendong, ditutup kain, dibedong, diberikan kepada Cik Mar sebagai maminya. Kamu nengok, beberapa dari kamu kan nengok. Cik lucu ya Cik ya, aduh lucu gitu ya kan. Terus kira-kira kalau ada satu dari kamu, yang rada gila sih menurut aku, deketin Cik Mar dan bilang, Cik, aku pengen tahu deh Cik satu hal.
Apa ya, Cik Mar nanya gitu. Cik tahu nggak masa lalunya Daud? Ayo, ada dari kalian bisa jawab? Daud kecil, baru lahir, digendong sama Cik Mar, iya kan? Tiba-tiba ada dari kamu yang curious. Cik Mar, Cik Mar. Cik Mar kan maminya Daud. Cik Mar tahu enggak masa lalunya Daud? Ayo. Pertanyaan saya, ada enggak masa lalunya Daud? Ada enggak? Mentok-mentok Cik Mar cuman bisa jawab, ya nggak ngerti ya. Waktu itu aku yang nggak lihat, cuman ngerasain, kayak Nadia ngerasain, iya kan? Tambah besar, tambah besar, tambah besar, dan lahir. Betul? Ketika seorang bayi lahir, semua berkata apa? Ini new beginning. Betul enggak? New beginning. Masa lalunya? Masa lalunya? Enggak ada. This is new beginning. Betul enggak? Betul enggak? Itu yang Tuhan jelaskan ke aku sampai aku nangis. So ketika kamu tuh sebetulnya percaya kepada Tuhan Yesus, makanya kamu disebutnya ini. Born again. Betul enggak? Kenapa disebut born again? Bukan kamu masuk ke rahim mamimu lagi terus lahir lagi jadi bayi lagi, enggak. Tapi gini, ketika kamu ngadep Tuhan, yang buat aku sangat sukacita adalah Roh Kudus memberi pengertian aku begini. Ketika kamu ngadep Tuhan Gloria, dan kamu bilang begini, Tuhan, aku nih dulu anak yang enggak dikehendaki Tuhan. Aku nih mau digugurin Tuhan. Hah? Yang mana ya Tuhan bilang? Aku enggak tahu. Yang aku tahu adalah kamu. Yang sekarang. Kamu new beginning. Yang dahsyat dan ajaib. Kamu datang lagi. Tuhan, tapi dulu tuh aku pernah salah deh Tuhan. Aku pernah gitu sih Tuhan. Dulu tuh aku nakal gitu. Aku juga bego, rada bego. Lugu gitu, lucu-lucu goblok. Jadi aku belum married. Tapi aku udah ngelakuin gitu. Aku kotor banget nih Tuhan. Tuhan bilang, yang mana ya? Enggak tahu. Yang mana? Oh ini aku Gloria. Yang dulu salah banget dulu Tuhan. Yang hah? Nggak tahu. Di track recordku, you are a new beginning. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh Tuhan ini aku nih ya Tuhan ya. Tapi ya aku nih dulu yang dibully. Goblok gitu aku dulu tuh. Ini aku dulu yang waktu SMP tuh aku dibuat bulan-bulanan sama teman-teman. Aku sampai kayak begini Tuhan. Aku pernah sampai nyoba bunuh diri tuh Tuhan. Sampai potong iniku. Tapi untung gak berhasil. Yang mana ya Tuhan bilang. Itu loh Tuhan. Aku. Ya dulu waktu SMP. Sekolah di SMP ini. Yang waktu itu tuh di kamar mandi tuh. Sampai darah berjajaran. Kamu jelasin sama Tuhan sampai detail. Hah? Gak ada di fileku. Kamu bisa tangkap? Inilah artinya. Yang lama sudah berlalu. Apa artinya berlalu? Nggak ada lagi catatan. Nggak ada track recordmu yang jelek. Nggak ada lagi kamu mau dosa besar, dosa kecil banget, dosa biasa, dosa gede, dosa malu-maluin, dosa sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi. Kenapa? Itu sebabnya kamu disebut born again. Orang yang bayi yang lahir seperti Daud sama nanti anaknya Cik Nadia. Kamu jangan datengin Cik Nadia dan bilang, Cik masa lalunya, nah besok mau dikasih nama siapa gak ngerti aku ya kan. Itu Cik Nadia tahu ya. Dia kan bilang, gak tahu. Aku cuma tahu dia anakku. Dia lahir, aku sukacita. Ini a new beginning. Kamu enggak bisa tanya, enggak bisa paksa sama dia masa lalunya bagaimana Cik, bagaimana. Enggak ada. Sebab dia baru lahir, betul enggak? Kalau kamu beli baju aja ada tulisannya apa? Newborn. Baru lahir. Itulah yang akan terjadi. Kalau kamu dan saya
percaya dan menerima dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu tidak bisa tipu lagi, tidak bisa ditipu lagi. Ya kan, kamu born again. Dan jangan pernah mau dipatok, dilimit, dibatasi sama setan. Setan caranya matok, caranya batasin dengan bilang apa? Itu tadi, keluarga kamu ada enggak yang bisa sukses? Tadi dia bilang, keluarga kamu ada yang bisa sukses jadi konglomerat. Harusnya kamu berdiri dan bilang gini, enggak peduli. Aku kan born again. Aku ciptaan yang baru. Yang lama tuh keluargaku, kutuk keturunan, yang apa semua, kutuk kebangkrutan, itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang sekarang. Betul? Yang padang gurun, itu kan keluarga kamu dulunya selalu padang gurun, dulu selalu begini. Oh itu mamimu dulu cerai, tantemu juga cerai, omamu juga cerai. Iblis seringkali mau melimit, mau mematok kamu dengan semua yang dia patokin. Dengan tujuan supaya kamu tidak bisa menjadi kepala. Kamu ekor terus, kamu tidak pernah di atas, kamu di bawah terus. Kamu tidak bisa lebih dari pemenang, jangankan pemenang. You are a loser. Setan bilang papimu loser, ommu loser, opamu juga loser. Semua bangkrut, semua cerai. Inilah saatnya kamu berdiri dan berkata, betul, tapi itu bukan aku adalah a newborn. Aku adalah ciptaan yang baru. Di dalam ini, DNA-ku mengalir DNA keturunan ke-14 dari Yesus Kristus. Yang bilang amin dikit. Ya kan? Terserah setan, kamu, nah makanya aku kan udah bilang aku tidak suka dipanggil Tan. Karena Tuhan panggilnya Tan gitu ya kan. Kamu harus berdiri dan bilang Tan, sorry, itu semua sudah dikubur, sudah mati. Yang lama sudah berlalu. Siapa yang ngomong? Yesus Tuhanku yang ngomong. Yang baru nih. Ya kan? Aku yang baru, Gloria yang baru sudah datang. Yang lama nggak tahu, nggak ada catatan. Sekarang ada DNA baru ngalir di siniku. DNA apa? DNA keturunan ke-14 dari Yesus Kristus. Yes. Ya kan? Kalau kamu seperti itu, apapun yang dicoba ditusukkan, dimasukkan gagal. Banyak orang datang ke saya dengan bilang gini, iya Bu, mungkin saya ini tertolak ya Bu ya, kenapa? Ya dulu soalnya saya dengar cerita gini, sudah terima Tuhan Yesus? Sudah. Terus aku bukain Yohanes 5 ayat 24, percaya ini enggak? 2 Korintus 5 ayat 17, percaya ini enggak? Oh saya percaya Bu, kalau percaya yang itu semua buang. You are a newborn. Kita ini born again. Kalian bisa ngerti? Tapi kenapa aku bilang jangan mau dilimit, jangan mau dibatasin, jangan mau dipatok sama setan. Sebab ini, orang yang tahu kebenaran firman Tuhan itu nggak mungkin nggak merdeka. Ya kan? Apa itu? Lihat. I have seen that everything yang human, yang manusia itu has its limits and end. No matter how extensive, noble and excellent. Nggak peduli. Sehebat apapun kalau itu buatan manusia, ada limitnya, ada batasnya. Tapi yang membuat kita sukacita adalah ini. But your commandment is exceedingly broad and extends without limits into eternity. Makanya aku kasih gambarnya ini. Tapi firmanmu, perintahmu itu luas banget. Batasnya, limitnya adalah apa? Eternity. Jangan pernah mau dipatok setan. Kalau kamu sungguh-sungguh sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tapi kalau belum, do something dengan itu. Jangan do nothing. Kamu cuma duduk, dengar, ngangguk-ngangguk, do nothing. Kamu harus do something. Aku tidak mau lagi dibelenggu dengan masa laluku. Aku tidak mau dibelenggu lagi dengan manusia lamaku. What should I do? Apa yang aku harus buat? Aku harus lompat seperti anak di gambar tadi. Ya kan? Aku harus lompat. Aku harus pindah. Ya kan? Sebelum bisa ini harus ada tindakan dulu. Harus ada ini. Harus ada lompatan. Aku harus bilang oke Tuhan aku mau.
ketika ini terjadi, ini akan terjadi. Ya kan? Dan yang lama-lama itu enggak ada lagi. Ya kan? Jangan pernah mau dipatok, jangan pernah mau dibatasin seperti itu. Apapun, ya kan? Itu sudah lewat. Sudah game over. Sekarang aku ciptaan yang baru. Aku born again. Semuanya yang dahsyat-dahsyat, ajaib, luar biasa. Yang selama ini belum pernah aku lihat. Yang selama ini belum pernah aku dengar. Yang belum pernah aku pikirkan. Itu yang Bapakku sudah sediakan untuk aku. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, kamu nyingkir dari aku setan. Aku ini ciptaan yang baru. Begitu diingetin yang kemarin-kemarin. Ini kan orang tua kamu. Tan, ingat. Aku born again. Tidak ada masa lalu. Tidak ada masa lalu lagi. Ya kan? Tidak ada masa lalu lagi. Hanya kata-kata Bapakku. Bukan kata-katamu setan. Bukan kata-kata dunia ini. Yang akan menjadi patokanku. Amin. Sebelum kita closing. Aku pengen lampu digelapin. Kita akan menonton satu film. Video klip, bukan film. Video klip. Menurut saya video klip ini bagus sekali. Tapi saya minta kalian tidak ngobrol. Karena ini ada lagunya, ada kata-katanya, ada tulisannya. Ya, aku mau untuk disiapkan dulu sampai betul-betul suaranya, lagunya bisa keluar dan dimatikan. Kita akan melihat video klip ini sama-sama. Tolong tidak sekedar dilihat pakai mata dan otak, tapi juga dilihat dan dirasakan dengan hati. The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect Father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires.
I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Buat Yesus Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri. Kalian harus tahu, kalau kalian berpikir apa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Amerika dengan pemilihan presiden, siapa yang menang? Banyak orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Ketawa, pakai itu untuk joke. Kirimin, ini istrinya gini, ini. Dan ketawa. Tapi kalau kamu orang yang mengerti firman Tuhan, kamu bukan domba yang tersesat. Waktu Presiden Amerika yang sekarang ini terpilih, aku diam dan hatiku gentar. Aku berkata begini, aku bilang sama Om Gana, firman Tuhan sungguh ya dan amin. Kalau dia berkata, aku akan segera datang, itu artinya segera. Walaupun 1 tahun, bisa berarti 1000 tahun, 1000 tahun bisa berarti 1 tahun. Tapi kalau kamu mengerti siapa presiden yang sekarang terpilih ini, apa hubungannya dengan Israel? Apa hubungannya dengan bait Allah yang ketiga? Apa hubungannya kalau bait Allah ketiga itu dibangun? Yang namanya perang dunia ketiga tidak akan bisa ditunda. Mari, jangan sampai terlambat. Tapi bukan untuk kita takut, tapi untuk kita pintar dan berhikmat. Jangan habiskan hidupmu sebagai anak muda dengan sia-sia. Orang yang berhikmat, orang yang smart adalah orang yang bisa mengerti ketika ada tawaran yang begitu luar biasa untuk mengubah takdirnya. Karena akan tiba hari kesudahannya di mana takdir itu tidak bisa diubah lagi. Kalau kamu ada di dalam maut, kamu akan tetap di dalam maut. Tawaran hidup kekal itu tidak forever and ever. Tapi hari ini itu masih ditawarkan. Jangan sia-siakan itu. Supaya kalau dia datang untuk kedua kalinya, kamu pastikan
di mana kamu dan saya berada. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita masuk di dalam doa. Aku minta kalian nyanyikan ini dari hatimu. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. Oh, I have a Father. I have a Father. He calls me His own. Oh, He never leave me. He'll never leave me. No matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and He hears me when I call. Biar musik terus mengalir lembut, sangat lembut. Saya pengen kalian tidak sia-siakan momen ini. Kalau selama ini mungkin kalian sudah dibaptis, mungkin kalian sudah terima Tuhan Yesus, tapi selama ini kalian masih terkungkung di dalam yang namanya manusia lama kalian. Apakah kalian yang datang saja, apakah kalian pengurus, sampai pun mungkin kalian leaders. Tapi selama ini, oh ya tante, aku selama ini, aku udah terima Tuhan Yesus. Aku percaya, aku ke gereja, aku bahkan PA, aku macam-macam. Tapi setiap kali aku mau melakukan sesuatu, ada keraguan di sini. Aku selalu diingatkan tentang manusia lamaku. Dan ketika sesuatu yang aku lakukan itu tidak berhasil, ada suara juga di sini yang berkata, pantas kamu gitu, karena orang tuamu juga selalu gagal. Dan tiba-tiba aku mempercayai itu. Aku tetap ke gereja, aku tetap lakukan ini dan itu di pelayanan. Tapi sesungguhnya aku belum sungguh merasakan aku ini manusia yang baru. Aku belum sungguh merasakan yang lama sudah berlalu. Aku belum sungguh merasakan aku ini born again. Aku ini a new beginning yang siap untuk tidak dipatok lagi oleh setan. Untuk siap berkata, limit saya, limitku hanya eternity. Sebab aku percaya kepada surga. Aku percaya kepada perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu luas sekali. Apapun yang di dunia ini semuanya ada limit. Hanya Tuhan dan perintah-perintahnya yang itu tak terbatas. Kalau kamu sungguh berkata, Tuhan, malam ini aku mengerti firman ini kebuka buat aku Tuhan.
firman ini betul-betul teng gitu, kebuka buat aku benar. Aku tahu benar malam hari ini, kalau aku percaya dan aku menerima Yesus Kristus, pertama, aku dipindahkan. Aku dapat hidup yang kekal, karena aku dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Aku juga tahu, besok aku tidak ikut dihukum. Kalau Tuhan datang yang kedua kali, kalau tiba hari kiamat, ada hari penghakiman, aku tidak turut dihukum. Tapi malam ini aku juga tahu kebenaran baru, yaitu apapun yang aku pernah buat, kesalahanku, kegoblokanku, ketololanku, kebegoanku, yang pernah aku lakukan di masa lalu. Kalau aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, itu semua dihapuskan dari track recordku di hadapan Tuhan. Dan apapun track record dari keluargaku, darah yang ngalir di sini, mau itu kebangkrutan, mau itu perceraian, mau itu pertikaian yang tidak pernah berhenti, mau itu ateisme, ketidakpercayaan kepada Tuhan, yang itu turun-temurun. Tapi karena malam hari ini aku ngerti kebenaran itu, aku sungguh-sungguh bersyukur aku born again malam hari ini. Tapi juga untuk kalian yang kalian berkata, aku belum pernah tahu semua ini tante. Aku belum pernah bilang, Yesus aku percaya dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Siapapun kalian, baik kalian yang baru datang, baru pertama kali, kalian bukan pengurus, berapapun kelas kalian, atau kalian sudah bekerja, atau kalian sudah jadi pengurus, atau bahkan kalian sudah jadi leaders di HOTK. Malam hari ini kita sama di hadapan Tuhan. Hanya ada satu, anak muda yang membuka hatinya. Anak muda yang berkata, yes, aku merdeka malam hari ini. Karena aku tahu kebenaran itu. Kalau itu kalian, aku minta kalian maju ke depan. Aku pengen kasih minyak urapan. Ini minyak urapan yang dari Israel. Aku hanya tinggal punya sedikit, tapi aku sungguh mau urapi kalian. Jangan sepelekan yang namanya urapan. Ya kan? Karena semua awal yang baru, new beginning, selalu dimulai dengan yang namanya anointing dari Tuhan. Kalau kalian sungguh bilang, Tuhan aku tahu kebenaran itu dan aku mau diurapi malam hari ini. Aku minta kalian maju, tetapi jangan mepet sekali di sini supaya aku bisa jalan untuk aku doakan kalian satu persatu malam hari ini. Please come, kita akan tetap nyanyikan dengan lembut, tapi please come, kasih jarak dengan aku supaya aku tetap bisa berjalan. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Terus nyanyikan ini, yang maju juga nyanyi, yuk nyanyi, keluar dari hati. Shikere karama kata karayasi, kia karararara suku mikete karararasi, kia karararasi, kia makarararasi karararara makayasi, shikarararara makayasi. And he hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Kalian yang di depan, kalian yang ikut maju,
Yuk, mari kita, kalian semua ulangi doa yang aku akan ucapkan ini. Keluar dari hatimu, jangan cuma keluar dari bibirmu karena mengikuti saya. Tetapi jadikan ini doa, sungguh-sungguh doamu kepada Bapakmu di sorga malam hari ini. Ya, yuk hadapkan hatimu dan ikuti kata-kataku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bersyukur aku bersyukur malam hari ini malam hari ini Engkau bukakan Kau bukakan kebenaran akan firman. kebenaran akan firman. Aku tahu Tuhan, Aku tahu Tuhan, kalau malam hari ini kalau malam hari ini aku membuka hatiku aku membuka hatiku, menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatku. dan juru selamat. Aku akan dipindahkan Aku akan dipindahkan dari maut dari maut kepada hidup yang kekal. kepada hidup yang kekal. Aku tidak turut dihukum Aku tidak turut dihukum pada hari kiamat nanti. pada hari kiamat nanti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. aku buka hatiku, Ampuni segala dosaku, ampuni segala dosaku, dosa pemberontakan. dosa pemberontakan. Malam ini, Malam hari ini, tanggal 11, tanggal 11 bulan 11, bulan 11 tahun 2016. tahun 2016, Aku menerima Engkau aku menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, Juru Selamat, juru selamat pribadiku, pribadiku, Raja dalam hidup. raja dalam hidupku. Mari masuk Tuhan. Mari masuk Tuhan. Aku serahkan kemudi hidupku Aku serahkan kemudi hidupku kepadamu. kepadamu. Dan malam hari ini, Malam hari ini, aku tahu, aku tahu, aku sungguh-sungguh tahu aku sungguh-sungguh tahu bahwa aku bahwa aku adalah ciptaan yang baru. adalah ciptaan yang baru. Aku born again. Aku born again. Yang lama-lama Yang lama-lama sudah berlalu. sudah berlalu. Track recordku, Track recordku, dosaku, dosaku, kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk keturunan, apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, kebangkrutan, perceraian, perceraian, pertikaian, pertikaian, ekonomi yang terpuruk, ekonomi yang terpuruk, hubungan yang tidak jelas, hubungan yang tidak jelas, nasib yang malang, nasib yang malang, ketertolakan. ketertolakan. Aku percaya Tuhan, Aku percaya Tuhan, dihentikan, dihentikan, dibuang, dibuang, dikuburkan, dikuburkan, tidak pernah ada lagi, tidak pernah ada lagi, sudah berlalu. sudah berlalu. Semua sakit penyakit Semua sakit penyakit yang adalah keturunan yang adalah keturunan di dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dikuburkan. dikuburkan. Aku yang baru Aku yang baru sudah datang. sudah datang. Aku yang baru Aku yang baru yang Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus malam hari ini malam hari ini ciptakan. ciptakan Di dalam darahku dalam darah malam hari ini malam hari ini mulai mengalir mulai mengalir DNA Tuhan Yesus. DNA Tuhan Yesus, Keturunan yang ke-14 keturunan yang ke-14 dari pohon keluarga Tuhan dari Yesus. pohon keluarga Tuhan Yesus. Aku diberkati, Aku diberkati. aku kepala dan bukan ekor. Aku kepala dan bukan ekor. Aku di atas dan bukan di bawah. Aku di atas dan bukan di bawah. Masa depanku penuh harapan. Masa depanku penuh harapan. Apapun yang aku sentuh berhasil. Apapun yang aku sentuh berhasil. Tidak ada penyakit Tidak ada penyakit yang mau bertahan yang mau di bertahan dalam tubuhku. dalam hidupku. Aku punya sukacita yang Aku baru punya sukacita yang baru. karena aku manusia yang baru. Aku manusia yang baru. Aku tidak mau dipatok Aku tidak mau dipatok oleh iblis dengan semua pikiran yang sia-sia. dengan semua pikiran yang sia-sia. Aku hanya mau tahu Aku hanya mau limitku adalah kekekalan bersama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. dalam Tuhan Yesus. Saya mau urapi kalian satu persatu tetap dalam posisi doa. Semoga cukup buat semuanya. Buka tanganmu. Yes. Buka tanganmu. Yuk kita doa sekali lagi. Kita buka semua tangan kalian yang udah diurapin, buka. Ikuti kata-kataku. Tuhan Yesus, aku percaya akan firman-Mu yang berkata mukjizat ada di tanganku. Ada di tangan. Malam hari ini Tuhan, Malam hari ini Tuhan. seperti pengurapan Seperti pengurapan yang aku terima yang aku terima daripadamu sendiri. padamu sendiri. Apapun Apapun yang disentuh oleh tangan ini, oleh tangan ini, Engkau yang membuat berhasil. Engkau yang membuat berhasil. Percaya Tuhan,